Timnas Indonesia kalah dari Vietnam dengan skor 1-0. Terima kasih Timnas Garuda, kalian sudah berjuang sampai titik darah penghabisan. Kalau ada yang mengatakan memang tampilkan 100% kemampuan kalian, saya sudah lihat kalian sudah menampilkan 150%. Jadi tidak ada penyesalan bagi kami supporter Timnas Indonesia. Kami tidak bangga kalian runner up, tapi ini menjadi pelajaran untuk kita ke depannya. Masih banyak kekurangan yang ada di Timnas Indonesia U23 ya. Seperti yang saya katakan sebelum pertandingan, Vietnam ini memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam mencetak gol dari bola mati. Kenyataan untuk kita, tendangan pojok dari Vietnam, tendangan pojok kelima dari Vietnam bisa membobol gawang timnas Indonesia. Ya, bola mati, bola yang bola silang yang dibuat oleh Vietnam menghasilkan gol untuk kita. Nah, itulah kekurangan kita. Masih banyak kekurangan kita dari segi menahan emosional. Seperti yang saya katakan, Vietnam ini bisa mempermainkan emosi kita. Mereka bukan hanya mempermainkan bola, tapi mereka akan mempermainkan emosional kita. Agar kita emosi, dengan cara kita emosi, kita tidak tampil pede, kita tidak akan tampil baik ketika bermain dengan emosional. Nah, itulah yang perlu kita pelajari. Ini menjadi pelajaran untuk kita semua, pemain timnas Indonesia U23, apalagi ini adalah menjadi bekal untuk timnas Indonesia U23 untuk masuk ke Piala Asia tahun depan ya. Ini bekal kita, ini menjadi pelajaran kita. Dan untuk Coach Gerard Van der Burg juga, terima kasih Coach sudah membawa timnas Indonesia sampai final. Kita mengalahkan Filipina, kita mengalahkan Thailand, kita seri dengan Malaysia, kita mengalahkan Kamboja ya. Terima kasih Coach sudah membawa timnas Indonesia sampai saat ini. Saya suka dengan permainan atau taktik dari Gerard Van der Burg, permainan ala tiki taka, bisa kita katakan pemain ala satu bola sentuhan. Saya suka dengan permainan itu. Jadi permainan ini tidak monoton, namun tugas atau PR dari Gerard Van der Burg adalah untuk membuat penyelesaian dari suatu pertandingan. Banyak peluang, namun kita tidak bisa menghasilkan gol. Banyak peluang yang kita ciptakan, tapi kita tidak ada penyelesaiannya. Dan mungkin untuk pemain-pemain Garuda Muda juga pelajaran untuk kita semua ini ya. Jangan sampai terpancing ketika lawan itu mempermainkan emosional kita ya. Seperti tadi Arjuna ya. Arjuna terlalu meladeni ya, saya katakan terlalu meladeni Vietnam, terlalu meladeni tingkah laku mereka. Ya memang mereka begitu cara mainnya. Dari tahun-tahun kemarin juga kita bukan sekali dua kali menghadapi Vietnam. Bahkan timnas senior pun mereka pun seperti itu. Bahkan bukan hanya pemain, pelatih mereka juga seperti itu ketika Robbie Darwish ingin melempar lemparan ke dalam di akhir-akhir pertandingan ya. Nah, bisa-bisanya staff mereka memberikan kumpulan-kumpulan aqua agar Robbie Darwish tidak leluasa untuk melemparkan bola tersebut ke gawang mereka. Nah, itu adalah hal yang tidak terpuji. Tapi itulah sepak bola teman-teman. Apapun bisa terjadi, apapun bisa dilakukan untuk mencapai kemenangan. Dan saya juga respect dengan pelatih kiper kita ya, di bawah asuhan, di bawah arahan Gerard Van der Burg ya. Saya respect dengan beliau benar-benar dengan tulus membawa timnas Indonesia, melatih timnas Indonesia, bahkan dia sampai di kartu merah ya teman-teman. Pelatih kiper kita sampai di kartu merah. Gila, saya sangat respect dengan pelatih tersebut. Terima kasih Coach atas dukungannya, atas apa yang sudah diberikan kepada timnas Indonesia U23. Jadi saya harap ini adalah bukan hasil yang buruk teman-teman. Untuk supporter timnas Indonesia juga ini bukan hasil yang buruk. Jangan kita hujat pemain kita kalau pemain kita lagi kalah. Oke lah kita kalah, hari ini kita kalah dengan Vietnam. Tapi kedepannya kita tidak tahu apakah kita bisa menang lagi dari Vietnam. Jadi untuk semua supporter timnas Indonesia, ini adalah hasil yang baik. Hasil yang baik, kita sampai ke final. Walaupun juga kita kemarin kalah juga di final lawan Vietnam. Tapi inilah yang terbaik untuk Indonesia. Saya yakin untuk di Piala Asia Indonesia lebih menunjukkan taringnya lagi. Saya yakin kepada pelatih Gerard Van der Burg akan menyelesaikan tugas-tugasnya apa yang kurang di timnas Indonesia U23 ini. Dan untuk Jens Slaven ya, Jens Slaven tidak memiliki banyak peluang. Hanya 1-2 peluang yang dimiliki beliau, tapi memang ya pertahanan dari Vietnam ini sangat ketat ya. Hair pressing mereka sangat ketat. Dan satu lagi kesalahan yang dilakukan oleh Gerard Van der Burg adalah membuat Donny Tripamungkas menjadi
playmaker ya di tengah untuk menjemput bola. Doni Pamungkas ini adalah sosok pemain sayap kiri atau bek kiri yang bisa memberikan pressing umpan ke gawang lawan. Jadi itulah mungkin kesalahan yang dilakukan oleh Gert van der Broek. Tapi walaupun begitu, kita semua tetap belajar buat ini menjadi pacuan semangat untuk di Piala Asia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe teman-teman. Thank you.